Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Baharudin S, calon guru penggerak Angkatan 9, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini, saya akan melaksanakan proses wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah di tempat saya bertugas di SLB Negeri 1 Makassar. Dan selanjutnya, saya akan melaksanakan proses wawancara bersama Kepala Sekolah di SLB Negeri 2 Makassar. Alhamdulillah, hari ini beliau telah membersamai kita. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, pagi ini sangat baik. Sekalipun cuaca kurang-kurang mendukung, tapi tetap harus semangat bertugas. Alhamdulillah, semangat pagi ya Bapak. Nah, terima kasih Bapak untuk waktunya hari ini. Jadi sebelum saya menyampaikan tujuan untuk proses wawancara hari ini, saya mempersilahkan Bapak dengan izin untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih banyak Pak Bahar. Perkenalkan, saya Andi Hamjan, SPD MM MPD, Kepala SLB Negeri 1 Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak. Jadi saya akan menyampaikan tujuan proses wawancara hari ini, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan dari calon guru penggerak Angkatan 9 sebagai salah satu tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, yaitu tentang bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana Pak? Boleh saya mulai Pak? Ya, oke, boleh. Baik. Jadi untuk hari ini saya akan melakukan proses wawancara dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan saya mohon izin untuk Bapak menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan jika Bapak tidak berkenan untuk menjawab, kami persilakan untuk tidak menjawab. Oke. Baik Pak, saya mulai Pak. Untuk pertanyaan pertama, di dalam sekolah atau lingkungan sekolah biasa terjadi kasus-kasus dilema etika. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah atau di sekitar lingkungan sekolah Bapak sebagai pemimpin sesuai dengan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi? Iya. Terima kasih Pak Bahar, mengawali dulu. Luar biasa, CGP ini hebat, luar biasa. Tentu semua unit satuan pendidikan di lembaga manapun tuh pasti kita akan menemukan yang namanya satu persoalan-persoalan yang dihadapi, masalah yang dihadapi, yang mana ini butuh satu solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah tentu sama halnya di SLB Negeri 1 Makassar ini terkait persoalan yang dihadapi guru, persoalan yang dihadapi siswa maupun sesama tenaga kependidikan misalnya, maupun orang tua atau seluruh stakeholder yang ada di dalam, itu sudah pasti sering kita temukan, sering kita hadapi. Nah, kalau terkait persoalan dilema etika, inilah satu hal yang mungkin menjadi tantangan saya selaku kepala sekolah manakala menemukan kasus yang seperti itu. Karena sebagaimana kita ketahui, dilema etika ini merupakan satu keputusan yang harus kita ambil benar-benar, harus jeli melihat, karena dua persoalan yang kita anggap bahwa ini dua-duanya menyangkut tentang kebajikan. Artinya dua-duanya benar dalam hal satu persoalan itu. Sehingga tentu dalam mengambil keputusan yang mana kita mendahulukan, tentu identifikasi terkait persoalan-persoalan inilah yang perlu kami lakukan selaku kepala sekolah. Ini seperti itu. Baik Pak, jadi artinya kita melihat kondisi di lingkungan sekitar, mana yang baik, nah, berdasarkan apa yang terjadi pada kasus-kasus tersebut. Ya, Pak? Jadi pada intinya begini, dilema etika satu persoalan yang kita hadapi dalam pengambilan keputusan, dua-duanya benar. Sehingga kita harus jeli melihat ini untuk mendahulukan yang mana kita anggap ini yang harus didahulukan, maka itu tadi identifikasi betul, lihat datanya, data kasus apa yang terjadi, apa yang dilema apa yang dihadapi oleh dua kelompok misalnya, kelompok satu, kelompok dua ini sama-sama memberikan bahwa yang dilakukan itu benar, di sini juga benar, sehingga kita mengambil keputusannya bahwa ini tidak harus kita langsung mengambil dua-duanya, tapi harus satu persatu dulu. Sehingga tentu langkah yang kami lakukan, satu, kalau saya selalu kepala sekolah selama ini, mengidentifikasi dulu
ini hal apa yang terjadi pada dua kelompok ini. Terus yang kedua, melihat seperti apa nanti keputusan yang saya ambil itu manfaatnya lebih awal, apakah bisa mengena secara keseluruhan yang ada di satuan pendidikan, dan apa keuntungannya, apa kerugiannya. Mungkin saya arahnya ke sana dulu melihat, karena ini dua-duanya adalah merupakan saat dua-duanya ini dianggap benar semua sebenarnya. Jadi dilema etika satu kemelut terjadi pada satu kelompok atau kelompok yang lain, yang mana mereka sama-sama mempertahankan karena dua-duanya adalah benar. Ya, gitu. Ya, terima kasih Pak. Jadi sih kaitannya untuk pertanyaan kedua di sini, artinya Bapak sebelum mengambil keputusan tentunya bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya di sini Pak, jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan yang dimana di dalam sekolah ini ada terjadi dua kasus yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Artinya bagaimana Bapak mengambil keputusan tersebut sudah sesuai dengan Bapak tentunya mengidentifikasi. Selain mengidentifikasi, bagaimana Bapak mengambil keputusan jika terjadi dua kasus yang sama-sama benar? Iya, itu tadi saya sampaikan. Jadi dengan dua kasus yang sama-sama kita anggap bahwa ini bukan persoalan dari kasus negatif ya. Ini satu hal yang mungkin sama-sama benar dengan satu tujuan bahwa mereka misalnya ada sasarannya ini adalah kebaikan, di sini juga ada sasarannya kebaikan. Ya. Namun kita harus mengambil satu untuk misalnya mendahulukan karena tidak harus sejalan dua-dua. Nah tentu itu tadi setelah mengidentifikasi tentu saya harus melihat dulu kalau yang pertama ini saya ambil seperti apa dampaknya untuk seluruh masyarakat yang ada di satuan pendidikan. Terus yang kedua juga seperti itu, kalau ini yang saya ambil seperti apa dampaknya, sehingga tetap menganalisa persoalan apa yang dihadapi oleh dua kelompok ini, sekalipun dua-duanya benar. Jadi tentu setelah mengidentifikasi datanya itu kami harus melihat sejeli mungkin, setelah itu pengambilan keputusan bahwa ternyata ini dulu yang saya harus ambil, di kelompok A dulu yang saya harus ambil, karena dia mungkin manfaatnya lebih mengena secara keseluruhan. Kalau yang kedua mungkin dia hanya mengambil sebagian, tapi juga yang dia lakukan adalah satu kebenaran. Iya Pak. Seperti itu. Betul ya. Terima kasih Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan tentu kita melihat dua kasus-kasus tersebut tidak boleh dibeda-bedakan. Kita mengambil keputusan yang benar-benar kesepakatan bersama. Nah, langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan ketika terjadi kasus-kasus tersebut? Tentu manakala ada kasus dengan dua hal yang membuat saya harus mengambil satu keputusan dengan dua hal ini, maka langkah pertama saya lakukan tentu saya komunikasi dengan kelompok A dengan mencoba menggali, mendudukkan menggali terkait apa yang mereka alami saat itu, apa yang dihadapi saat itu, persoalan apa yang dihadapi, dan solusi apa dari semua itu, solusinya dia seperti apa dengan kasus yang dialami. Begitu juga yang kedua, jadi sama. Yang dua-duanya ini kami dudukkan bersama, tentu itu yang pertama. Yang kedua, langkah kedua setelah mengetahui, mengenali persoalan-persoalan yang mereka hadapi, tentu kami mencoba dari hasil identifikasi itu, kami mencoba menganalisa secara keseluruhan, dengan tentu saya juga melibatkan tim tentunya. Ada tim, ada kolaborasi dengan tim yang ada namanya kita di sini pengembang sekolah. Tim pengembang sekolah itulah mereka-mereka yang masuk di unsur pimpinan. Nah tentu saya akan berkomunikasi sekaligus menyampaikan bahwa ada dua hal yang benar, tapi kita harus mengambil satu dulu dari dua-duanya, tetap kita akan akomodir secara keseluruhan. Nah tentu ada keterlibatan tim, kita berdiskusi, memberikan masukan. Nah tentu segala sesuatunya kan keputusan ada di kepala sekolah, sehingga tetap saya melihat bahwa setelah mengambil, menganalisa, setelah itu menetapkan, maka kita putuskan bahwa ternyata sesuai dengan hasil musyawarah juga, sesuai dengan ranah kemanfaatan untuk seluruh stakeholder yang ada di lingkungan pendidikan, ternyata si A dulu yang harus saya dahulukan. Seperti itulah langkah-langkah yang ini. Ya, terima kasih Pak. Jadi artinya langkah-langkah yang Bapak lakukan di sini yaitu menganalisa dan melibatkan semua stakeholder yang ada di lingkungan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Sangat luar biasa jawaban dari Bapak. Alhamdulillah. Jadi hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif selama menghadapi kasus-kasus yang dilema etika tersebut? Yang saya anggap efektif itu selama ada dilema etika, saya tidak usah mencontohkan kamu satu kasus, tapi pernah ada kejadian kasus yang ada di sini. Manfaatnya saya rasakan itu satu, kolaborasi antara seluruh tim dengan ini.
dengan masukan-masukan tentu kita tidak mengambil keputusan secara sepihak, secara pribadi, tapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari teman, pertimbangan pribadi, sehingga hasil yang kita dapatkan itu kita lihat sangat maksimal. Setelah mengambil keputusan tentu kita lihat bahwa memang inilah, sekalipun itu misalnya pada akhirnya nanti ternyata ada sedikit kekurangan, tapi yang namanya kalau sudah kebersamaan pasti kekurangan itu kita bisa tutupi karena kita ada kesepakatan bersama. Terus yang kedua tentu menjadikan untuk saya pribadi manfaatnya tentu saya bagaimana lebih ke merespon ke diri saya sendiri bahwa dua hal yang benar, tapi harus melihat apakah keputusan saya ini salah apa benar dalam mendahulukan. Itu berarti saya lebih bermanfaat untuk saya bagaimana lebih harus memperkuat diri lah, bagaimana mencoba bisa mengambil satu kesimpulan dengan kekuatan yang ada pada diri saya bahwa saya melakukan keputusan ini, saya mengambil keputusan ini, itu saya bisa pertanggungjawabkan. Ya. Seperti itu. Iya Pak, betul ya Pak. Jadi artinya sangat efektif untuk bukan hanya untuk diri Bapak sendiri sebagai pemimpin, tetapi untuk semua stakeholder yang ada di lingkungan Bapak. Nah tentunya dari hal-hal efektif yang Bapak dan manfaat yang Bapak dapatkan dari pengalaman-pengalaman tersebut tentu mempunyai tantangan. Nah tantangan seperti apa yang membuat Bapak ketika dalam mengambil keputusan pasti ada tantangan yang dirasakan Bapak? Iya tentu itu sudah pasti. Dalam pengambilan keputusan, tantangan-tantangan tentu yang kami hadapi selama artinya mencoba kita mengambil tindakan yang kita anggap sudah benar, namun ternyata dari dua belah pihak ini misalnya mereka sama-sama mengutuk bahwa dia harus yang nomor satu misalnya. Kebenaran di sini mengatakan bahwa saya dulu karena ini juga jawaban saya benar. Yang saya lakukan tujuannya juga benar. Di sini juga itu satu tantangan bahwa dua-duanya misalnya harus menjadi orang nomor satu. Sementara kita harus memilih dua, satu baru kedua misalnya. Itu satu. Jadi artinya dari yang bermasalah ini dalam tanda kutip ya, masalah dalam tanda kutip bahwa mereka tetap mempertahankan dari jawaban-jawaban mereka bahwa mereka benar sehingga mereka masih tetap bertahan bahwa saya harus menjadi orang yang utama dalam hal pengambilan tindakan ini. Itu tantangan yang kami hadapi. Pertanyaan selanjutnya Bapak, jadi dari hal-hal tersebut, apakah Bapak mempunyai tata kelola atau jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus, artinya misalkan ada kasus yang terjadi, apa Bapak langsung memberikan kepada tata kelola atau ada langsung penyelesaian langsung di tempat? Iya. Sebenarnya begini, lebih ke sebenarnya kejadian itu, karena ini kan persoalan kita tidak pernah memprediksi kapan terjadi. Apakah hari ini, besok, lusa, atau kapan? Jadi selama ini manakala ada satu persoalan yang terjadi itu tidak kami harus menentukan bahwa nanti minggu depan deh kita akan duduk bersama menyelesaikan, tidak seperti itu. Tapi manakala satu persoalan yang dianggap cukup urgent atau genting, tentu kita langsung menindaklanjuti. Oh terjadi hari ini ada laporan ada seperti ini, kita perlu mendudukan. Maka hari itu juga harus mengeksekusi. Hari itu juga harus duduk bersama. Tentu saya akan memanggil. Misalnya ada laporan ini ada dua yang seperti ini, saya memanggil kelompok, setelah itu memanggil kelompok, tidak mempertemukan, masing-masing saya mencoba mencari jawaban-jawaban dari mereka dari persoalan yang dihadapi. Nah tentunya setelah itu sudah mengidentifikasi terkait apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di sini, saya membuat satu rangkuman. Setelah itu kami melakukan pertemuan dengan tim-tim yang ada untuk menindaklanjuti dari persoalan ini. Nah setelah selesai itu tentu kami akan menghadirkan duduk bersama secara keseluruhan bagaimana bisa menyelesaikan satu masalah ini supaya tidak misalnya berlarut-larut, tidak sampai harus keluar dan sebagainya. Kita harus, kalau memang harus diselesaikan hari itu ya kita selesaikan. Kalau memang harus berkelanjutan karena tidak rampung ya mungkin tetap kita melakukan pendekatan-pendekatan secara individual, pendekatan secara kekeluargaan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kami tidak harus mematok bahwa penyelesaian pengelolaan satu masalah itu nanti minggu kesekian, dan seperti itu. Di mana terjadi suatu masalah, maka saat itulah kita harus langsung bertindak. Bagaimana bisa mencarikan solusi menyelesaikan masalah tersebut supaya tidak berlarut, tidak akan berkepanjangan. Iya. Seperti itu. Sangat luar biasa Bapak. Jadi penyelesaiannya itu langsung diidentifikasi secara bersama ya Pak, dan selanjutnya ditindaklanjuti. Nah, dari kecuali misalnya begini.
Ada satu kasus kan ini kok bisa saja terjadi di mana saja termasuk di lembaga pendidikan ini. Ada satu kasus memang sudah kepala sekolah tidak bisa misalnya selesaikan. Eh, karena dua-duanya misalnya dua kelompok ini memang sama-sama ngotot. Ya. Ngotot, tidak bisa terselesaikan, kita sudah musyawarahkan, tidak bisa terselesaikan, tetap bertahan dengan pendapatnya, pada akhirnya tentu kepala sekolah melakukan tindakan dengan melakukan komunikasi dengan atasan. Nah biasanya di sinilah ada penentuan pengolahan waktu. Nah misalnya saya melapor ada seperti ini, masalah seperti ini, saya sudah berusaha bagaimana mendudukan keduanya, tapi persoalan ini tidak bisa terselesaikan, manakala hanya kepala sekolah yang menyelesaikan, maka mungkin lewat pengawas selaku atasan langsung di pengawas misalnya tidak akan terselesaikan juga, pada akhirnya kita larinya ke atasan yang ada di dinas pendidikan, misalnya cabang dinas. Biasanya kalau di sana kita ada penyampaian bahwa tanggal sekian, hari sekian, hadir bersama di sini. Di situ baru ada pengolahan waktunya. Tapi kalau tindakan langsung di sekolah, biasanya kita mengeksekusi langsung seperti itu. Iya, Pak. Jadi artinya sebagai pemimpin tidak semata-mata mengambil langsung keputusan, tapi melibatkan semua stakeholder yang ada. Ya luar biasa Bapak ya. Jadi selama ini apakah ada yang membantu Bapak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak untuk pengambilan keputusan terkait masalah-masalah kasus? Ya itu tadi kita ada tim. Inilah tim yang memang kita sudah membagi bagaimana tim ini memikirkan, tentu memikirkan bukan hanya dari si pengembangan sekolah keempat, tapi bagaimana memikirkan terkait sumber daya guru, sumber daya manusia yang ada di dalam, terkait persoalan-persoalan yang terjadi di dalam. Jadi kita ada namanya tim SDM, sumber daya manusia, ada yang bertanggung jawab khusus di persoalan masalah kesiswaan, terkait masalah pengelolaan pembelajaran tentu ada yang bertanggung jawab, masalah sarana secara keseluruhan ada yang bertanggung jawab, masalah vokasi ada yang bertanggung jawab. Nah tim inilah saya anggap bahwa kita kuat membangun satu kebersamaan, kita kuat dalam hal bagaimana bisa mencapai tujuan yang kita, visi yang kita inginkan, karena tim ini yang bekerja. Jadi itulah penguat kami, karena ada tim yang memang kita sudah bentuk, yang mana mereka inilah selalu berpikir memberikan masukan-masukan bahwa langkah ini yang kita harus lakukan supaya kita lebih baik lagi ke depan. Itu seperti itu. Ya, sangat luar biasa Bapak jawabannya. Jadi pertanyaan terakhir untuk sesi ini Bapak. Jadi dari semua apa yang Bapak sampaikan sangat luar biasa, dari pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil secara pribadi dan bisa menjadi contoh untuk kita semua sebagai guru untuk dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Ya. Saya pribadi dan ini mudah-mudahan juga bisa, artinya kalau mau diimbaskan ke teman-teman yang lain, dalam mengambil bijaklah dalam mengambil keputusan. Jangan tergesa-gesa, jangan tergopoh-gopoh, tetap mengidentifikasi persoalan yang ada, dan siapapun itu, orang terdekat, orang terjauh, kita kenal, kita tidak kenal, maka tetaplah memberikan satu keputusan yang seadil mungkin. Pak, ya artinya pengambilan keputusan itu harus dilakukan secara bijak ya Pak. Luar biasa. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan proses wawancara hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dan pengalaman Bapak terkait dari beberapa pertanyaan tersebut menjadi acuan dan menjadi contoh untuk kedepannya. Dan saya sangat berterima kasih, dan saya tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses CGP Angkatan 9. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Baharudin S., calon guru penggerak Angkatan 9, Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini, saya akan melaksanakan proses wawancara terhadap Kepala Sekolah di SLB Negeri 2 Makassar sebagai pemenuhan tugas untuk modul 3.1 demonstrasi konseptual dalam pengambilan keputusan terhadap nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Alhamdulillah, hari ini beliau telah membersamai kita. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah, hari ini sebelum saya menyampaikan tujuan proses wawancara kepada Bapak,
Saya mempersilahkan Bapak dengan izin untuk memperkenalkan diri. Baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jamal, nama lengkapnya Jamaluddin SPD MPD. Saat ini diamanahkan sebagai Kepala UPT SLB Negeri 2 Makassar. Ya, kurang lebih 1 tahun 4 bulan sampai hari ini. Terkait tujuan untuk proses wawancara hari ini, yaitu sebagai tugas saya Pak di calon guru penggerak angkatan 9, yaitu akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak, dan saya mohon izin kepada Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan, dan jika Bapak tidak berkenan untuk menjawab, kami persilakan. Oke, siap. Jadi tujuan untuk proses wawancara hari ini Pak, saya akan menanyakan tentang dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak atau di sekolah Bapak yang telah pimpin sebelumnya, yaitu bagaimana Bapak mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Baik, boleh saya mulai Pak? Boleh saya. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan pertama, dalam sekolah atau lingkungan sekolah sering terjadi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus-kasus bujukan moral. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Ya, terima kasih pertanyaannya. Tentu di sebuah instansi atau sekolah, biasanya ya semuanya pasti ada masalah kan. Masalah di sini ya terkait dengan masalah pembelajaran, termasuk juga tadi yang disebut kasus apa Dilema tadi? etika. Dilema etika dalam hal misalnya mengajar dan seterusnya. Bagaimana mengidentifikasi itu? Tentu ya kita juga harus mengetahui masalah apa yang terjadi di lapangan atau di kelas kita, di sekolah kita maksudnya. Nah, itu informasi itu didapat dari mana? Bisa kita dapatkan mungkin dari informasi dari rekan-rekan guru atau tenaga kependidikan, atau bisa saja kita melihat langsung adanya masalah etika itu. Nah, cara mengidentifikasinya yaitu tadi bahwa sebagai pimpinan melihat kondisi yang ada di sekolah kita, ya, melihat kondisi objektifnya, sedang apa yang sedang terjadi di situ, apakah ada masalah etika, moral tadi, ya seperti itu singkatnya dulu. Baik Pak, jadi bagaimana cara mengidentifikasi itu, melihat kondisi Ya, sekolah kondisi. kita, ya biasanya Informasi dari guru, kemudian informasi dari ya guru. fakta yang terjadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu ketika sebagai pimpinan mendapatkan masalah, yaitu terutama kasus-kasus yang ada sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, contoh, ada 2 kasus yang terjadi di dalam sekolah atau di lingkungan sekitar. Nah, kasus tersebut sama-sama mempunyai nilai yang benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak untuk menjalankan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, kalau dua-duanya dianggap semuanya benar, tentu pasti di antara dua itu pasti ada yang lebih benar. Ya, tidak semuanya. Nanti takarannya seperti apa, harus ada pertimbangan di situ. Kalau katakan misalnya kedua belah pihak merasa dirinya benar, ya belum tentu ya pihak lain itu benar adanya. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat dua-duanya kita anggap benar, paling tidak dalam mengambil keputusan ya ambil yang terbaik di antara yang terbaik. Nah, kan katanya tadi dua-duanya baik kan? Nah, kalau kami ya tentu itu mengambil yang terbaik di antara yang terbaik, tentu dengan pertimbangan tadi, dianalisa dengan baik. Ya, ibaratnya ada prioritas kan? Ya, kalau dua-duanya baik, pasti diambil yang terbaik di antara yang terbaik. Bukan diambil yang terbaik di antara yang terjelek. Ya, gitu. Bahwa Ya, jadi artinya kita melihat kasus-kasus yang sama-sama benar, ya. kita mengambil keputusan yang sama, melihat apakah sama-sama mempunyai nilai-nilai yang sama, dan kita tidak bisa membedakan. Seperti itu ya Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya, dalam kasus-kasus yang biasa terjadi di lingkungan Bapak atau di sekolah Bapak yang pimpin sekarang, bagaimana langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak biasa lakukan dalam menghadapi hal tersebut? Ya, masalah-masalah apa tadi contohnya? Kasus-kasus Ya. terkait masalah kasus-kasus dilema etika. Oke.
Nah, ya, persoalan itu kan sebenarnya sebelum kami memutuskan itu, tentu yang dilakukan adalah tadi mengidentifikasi, kemudian mengecek kebenaran atau tidak benarnya kejadian tersebut. Dan tahapan berikutnya tentu saya tidak sendiri, ada tim kami misalnya Wakasek kita libatkan, ya. Dilihat lagi apakah misalnya masalah tenaga kependidikan, itu masalah di dalam pembelajaran, kita libatkan Wakasek kurikulum. Jadi tetap kami bekerja secara tim, ya Pak Bahar, karena untuk mengambil keputusan itu, ya tentu kita harus melibatkan tim yang ada di sekolah ini, baru kemudian dianalisa dengan baik, baru tahap pengambilan keputusan, gitu. Ya, luar biasa ya Pak. Jadi artinya langkah-langkah yang Bapak laksanakan itu melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah yang Bapak pimpin, Ya. ataupun di lingkungan apa yang terjadi masalah tersebut, pastinya melibatkan semua Ya, orang-orang melibatkan, yang terlibat. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif, ya efektif. Ya itu tadi dalam mengambil keputusan, ya tentu ya ada istilahnya kita ya pasti sepakat nih, ada istilahnya tabayun kita kan. Tabayun itu istilahnya apa? Cross check kan. Kita cross check apa kebenar kejadian seperti itu. Ya ada masalah etika, pelanggaran atau apa, tetapi ya setelah kita cross check seperti ini, nah, baru kemudian kita menganalisa, kemudian setelahnya ada proses pengambilan keputusan. Bagaimana kalau kita mengambil A, keputusan B, ya, gimana mudaratnya atau tidak ada yang dirugikan misalnya. Tetapi semuanya itu dilakukan tentu itu tadi ada proses identifikasi, kita menganalisa, mempertimbangkan dan proses memutuskan gitu. Dan sebagai kepala sekolah ini harus mempertanggungjawabkan apa yang kita putuskan. Kalau ada yang bertanya, nah ini alasannya kenapa mengambil seperti ini, ya seperti itu kira-kira. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi artinya kita tidak lepas dari mudarat apa yang menjadi Ya. nilai dari tersebut, Ya, dan tidak mengambil langsung keputusan. ya enggak tentunya. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Tantangan ya. Sebenarnya tantangan gini, tergantung masalah apa yang dihadapi sebenarnya. Kalau itu masalahnya tidak terlalu prinsipil atau tidak apa istilahnya, nah, untuk kemaslahatan yang ada, saya pikir tidak masalah. Tetapi maksudnya ketika ini mau diputuskan, kendala yang dihadapi adalah bagaimana ketika pengambilan keputusan itu, ya kita mengambil keputusan itu tidak ada yang dirugikan. Ya, misalnya merugikan guru sampai ya mempengaruhi bagaimana kinerjanya misalnya. Tapi ya sesungguhnya itu yang kita lakukan, bagaimana dalam pengambilan keputusan itu ya tentunya kita berharap terjadi perubahan-perubahan sikap yang lebih baik ya. Tidak ada itu pemimpin memutuskan sesuatu untuk menzalimi ya. Insya Allah tidak ada itu. Semuanya kita lakukan agar semuanya membaik ujung-ujungnya kan gitu. Ya, jadi ada proses teguran pertama, teguran kedua, ketiga, seterusnya sampai pengambilan keputusan gitu. Kita berharap jangan ada yang sampai dirugikan gitu. Ya itu sih. Luar biasa ya Pak, jadi artinya sama-sama melihat kondisi di sekolah, bagaimana kita artinya bagaimana sikap kepada semua stakeholder yang ada. Jadi ini merupakan tantangan menurut Bapak, tapi bagaimana seorang pemimpin itu harus meratakan dari setiap. Tugas pemimpin itu 3, Ya. Pak Bahar ya. Tugas pemimpin itu 3. Pertama, memberikan arah tujuan yang jelas kepada anggotanya, pada gurunya, kepada stafnya yang ada. Terus yang tugas terakhir berterima kasih. Ya, kita harus berterima kasih terhadap bantuan-bantuan teman-teman yang ada. Dan yang tugas diantara keduanya itu adalah menginspirasi, memotivasi, dan yang penting adalah melayani. Ya, pemimpin ini melayani sebenarnya. Kita melayani siapa yang ada di lingkungan di mana kita memimpin gitu. Itu hemat saya. Luar biasa ya Pak.
Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, ya, saya kira gini. Kalau kami di sekolah ini itu tadi kembali ada struktur organisasinya. Jadi tidak semua hal-hal kecil kepala sekolah harus putuskan. Kami sudah bagi-bagi job, bagi-bagi tugas, mulai dari namanya wakil kepala sekolah, ada kesiswaan, kurikulum, humas, dan sarana prasarana. Ketika ada masalah tentang kurikulum, ya ke kurikulum, tidak langsung ke kepala sekolah yang ini. Nanti ketika ada hal yang memang prinsipil, baru kita berembuk. Demikian juga misalnya masalah tentang pendidikan vokasi atau keterampilan. Ya, di sana ada koordinator bengkelnya atau kepala bengkelnya. Biarkan mereka dulu yang selesai. Ketika terbentur, ya boleh kita diskusikan. Seperti itu yang kami pakai di sini. Kita jalankan bahwa ya, tidak semua ya kepala sekolah misalnya contoh nih persoalan kerang air saja tidak usah langsung ke kepala sekolah. Ya, selesaikan di ya bidang sarana prasarana. Ya, seperti itu sebenarnya. Hal-hal kecil tidak langsung. Ya, karena sudah ada yang pembagian tugas begitu, Pak Bahar. Iya. Jadi artinya semua teman-teman atau guru-guru yang dilibatkan mempunyai tugas masing-masing Ya, yang sudah ya, betul, diatur betul. sedemikian rupa. Betul. Untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membentuk dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang terjadi seperti kasus-kasus dilema etika? Ya, bisa diulangi pertanyaannya? Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau Mempengaruhi. membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, ya setiap pemimpin ya pasti ada seperti itu. Maksudnya ya dalam mengambil keputusan itu tadi pemimpin itu tidak sendiri ya. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan dari sekelilingnya. Nah, tapi yang paling penting adalah pertimbangan-pertimbangan itu yang diberikan, masukan-masukan tetap harus kita pikirkan, analisa dengan baik. Ya, istilahnya yang menyampaikan itu siapapun orangnya ya. Ya, tidak ada istilah sebenarnya dekat, jauh, semua guru di sini dekat harusnya ya. Tidak. Jadi kalau dikatakan gitu, tentu saya sebagai kepimpinan tetap saya minta masukan mereka. Ya, misalnya Wakase kan, bidang humas misalnya, ada begini, mau diadakan MOU dengan instansi lain. Tetap saya akan sampaikan juga, ya bagaimana pandangannya. Baru kita combine, ya, satukan gitu. Jadi kalau dikatakan pastilah ada, tetapi bukan berarti pihak luar mengintervensi pimpinan, mengintervensi kepala sekolah, tidak seperti itu. Tetap kita pemimpin minta masukan-masukan mereka. Itu sih yang kami lakukan gitu. Ya Pak, terima kasih. Jadi artinya sebagai pemimpin itu tidak kerja sendiri ya, Enggak. bekerja secara tim ya Pak. Betul-betul ya, luar biasa ya Pak. Baik keuangan juga bendahara tidak bekerja sendiri, harus ada tim. Tim bekerja di situ. Ya, Pak. So kalau sendiri bendahara sendiri yang bekerja, ya kenapa lari ke situ? Enggak apa-apa ya, ini hanya contoh kan. Iya, harus ada tim dimanapun di keterampilan, timnya ya harus bekerja. Di Wakase kurikulum, ada tim kurikulum bekerja, tim humas dan seterusnya. Kalau itu sudah berjalan, ya kepala sekolah atau pemimpin tinggal ya menerima, sekarang mengkoordinasi saja apa laporan-laporan teman-teman dibawa, apa kendalanya, baru kita selesaikan secara bersama pula. Iya, gitu. Untuk pertanyaan terakhir Pak. Ya. Jadi dari semua Bapak yang sampaikan, tentunya mempunyai pembelajaran buat Bapak sendiri, mempunyai pengalaman pada Bapak sendiri. Pengalaman-pengalaman apa yang bisa dibagikan kepada, artinya dari sebagai pemimpin. Ya, sebagai pemimpin Bapak, pengalaman apa yang Oke, baik. Terima kasih. Kalau saya melihat Pak Bahar bahwa zaman sekarang pemimpin itu siapapun termasuk kepala sekolah, tipe kepemimpinan yang otoriter sudah tidak berlaku untuk bagi saya nih. Tidak bisa dipakai dalam pengertian bahwa itu lebih dominan otoriternya. Harus demokratis, itu satu. Kenapa demokratis? Karena teman-teman ini dibawa, mereka juga punya ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang baik untuk kita sama-sama mengembangkan instansi kita atau sekolah kita. Jadi kita harus dengarkan juga mereka. Nah, pemimpin harusnya memang lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kenapa?
Kalau kita banyak berbicara akan banyak nanti diminta pertanggungjawabannya. Jadi lebih banyak mendengarnya maksudnya setelah didengar, nah baru kita diskusikan. Ya, jadi tidak harus pemimpin yang mengatur, ini harus begini. Bukan zamannya bagi saya itu sih. Sehingga saya katakan bahwa kepemimpinan itu memang abstrak sifatnya. Ya jelas kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan, tetapi percaya bahwa kalau kita bekerja secara tim, insya Allah akan mudah kita jalani. Itu sih, karena tidak ada pemimpin yang bekerja sendiri. Kita ini bukan Superman, tapi yang bagusnya super tim. Ya kan? Itu. Yang luar biasa ya Pak, dari beberapa pertanyaan saya Iya. ajukan, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang sangat luar biasa dari Bapak, dan saya kira apa yang Bapak sampaikan menjadi acuan saya untuk kedepannya dan menjadi contoh untuk kedepannya agar menjadi pemimpin itu kita harus benar-benar melibatkan semua orang, melibatkan semua guru-guru untuk bekerja sama secara tim untuk mengembangkan sebuah kepemimpinan. Ya. Saya kira untuk hari ini saya sangat berterima kasih kepada Bapak untuk bisa meluangkan waktu kepada saya melakukan proses wawancara ini, dan saya tutup perjumpaan kita pada hari ini Pak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.